Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, santri Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Maimun, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali meskipun secara online. Meskipun begitu tidak lantas menjadikan kita tidak belajar. Dimanapun, kapanpun kita harus tetap belajar. Dalam keadaan sesulit apapun harus tetap belajar. Oleh karena itu, pada bulan yang mulia ini kita lanjutkan pengajian kitab. Mudah-mudahan yang kita dapatkan bermanfaat tidak hanya bagi diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Amin Allahumma amin. Langsung saja karena waktunya juga terbatas, mari kita mulai pengajian kitab ini. Sudah pegang kitabnya masing-masing ya? Atau malah ketinggalan di pondok? Nah, tidak masalah. Bagi yang tidak membawa kitab bisa di download, diunduh di link yang sudah kami berikan sebelumnya. Mari kita mulai dengan bacaan sholatul fatihah, khususan kepada mu'allif hadil kitab. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati jami'i alihi nabil mursalin wal amla ila syahada'i salihin wassadat tabi'in wal mursalin bin wajal malatul qurabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Jalali, thumma ila al-kisah, thumma ila al-jabar, thumma ila al-hadil qaryah, wasallallahu alaihi hadil kitab Muhammad Nabi bin Umar Al-Jawi wa ila Syekh Ahmad bin Ajal Al-Asqalani, thumma ila hadratil kubri minal muslimin wal muslimat wa minal masyayikh wal bariyah sal abaina wa amadina wa ustadina jaddadina syayikh wa syarifah wa ustadina wa ustadadina wa liman lahu haqqun alaina wa liman istama'na lana bisabih wa ladlih. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi ma'anhum waj'alil jannata lahum sya'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masih ingat sampai makalah yang keberapa? Ya, sekarang kita masuk ke makalah yang kelima, halaman 21 kalau di kitab saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamisatu an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala arba'atun minal hisali tamamuha bi arba'atin minal umuri ila akhirih. Wal maqalatu lan utawi iki iku maqalah al-khamisatu kang kaping 5 an Abi Bakrin kacritake saking Abu Bakar
An Abi Bakrin kaceritakake saking Abu Bakar As-Siddiqi kang banget temene, kang banget jujure. Radhiya mugi paring ridho Allahu sapa Gusti Allah anhu saking Abu Bakar. Radhiya mugi paring ridho Allahu sapa Gusti Allah anhu saking Abu Bakar. An Abi Bakrin As-Siddiq annahu sak temene Abu Bakar, annahu sak temene Abu Bakar qala iku wis ngendika sapa Abu Bakar, qala iku wis ngendika sapa Abu Bakar apa sing dingendikake, arbaatun utawi perkara papat, arbaatun utawi papat, gitu aja. Arbaatun utawi papat minal hisoli saking pira-pira perkara, minal hisoli saking pira-pira perkara, tamamuha, tamamuha iku utawi sampurnane arba'ah, tamamuha iku utawi sampurnane arba'ah, bi arba'atin iku kelawan perkara papat, bi arba'atin iku kelawan papat, langsung ya kena, bi arba'atin iku kelawan papat minal umuri saking pira-pira perkara, arba'atun utawi perkara papat, tamamuha iku utawi sampurnane arba'ah, bi arba'atin kelawan perkara papat. Lah apa perkara papat mau? Nomor siji, tamamus sholati bisajdatais sahwi, bisajdatais sahwi. Aslinya bisajdata ini nah dimudofkan kepada sahwi menjadi bisa hilangkan nonnya, bisajdatais sahwi. Tamamus sholati utawi sampurnane salat, tamamus sholati utawi sampurnane salat, bisajdatai sahwi kelawan rong sujute sahwi, bisajdatai sahwi kelawan sujud lorone sahwi. Nah, apa kuwi sujud sahwi? Nanti dijelaskan. Tamamus sholati utawi sampurnane salat, bisajdatai sahwi iku kelawan rong sujute sahwi. Hina wujudi sababi sujudi, nalikane tinemune sebabe sujud. Hina wujudi sababi sujudi ing dalem nalikane tinemune sebab sujud. Kanak lil qauli kaya oleh mindah kang bangsa qauli, rukun kang bangsa qauli an mahalihi saking panggonane qauli. Wa dzalika lan utawi mengkono-mengkono mindah imma ayyakuna ana kalane ana apa nakal, imma ayyakuna ana kalane ana apa almangkulu apa perkara kang dipindah ana iku ruknan bangsa rukun, au ba'dan utawa sunnah ab'ad, au hayatan utawa sunnah hayat. Fadzalika lan utawi mengkono-mengkono mindah nakal mau imma ayyakuna ana kalane ana apa almangkulu apa perkara kang dipindah ana iku ruknan bangsa rukun, au ba'dan utawa sunnah ab'ad, au hayatan utawa sunnah hayat. Faruknu monggo utawi rukun, yasjudu iku sujud sahwi sapa man linaklihi krana oleh mindah rukun mutlakon hale mutlak, wal ba'du lan utawi sunnah ab'ad ingkana lamun ana apa ab'ad ana iku tasyahudan tasyahud awalan kang bangsa awal,
kadzalika ikoyak mengkono-mengkono mau sujud. Amal kunutu anapun utawi kunut fa inna qala mongko lamun mindah sapa wong hu ing kunut bikostihi kelawan sejane wong bikostihi kelawan sejane wong sajada mongko sujud sapa wong au bikosti dikri utawa kelawan nejo dikir fala mongko ora sujud sapa wong. Wal hayatulan utawi sunnah hayat la yasjudu iku ora sujud sapa wong linakliha krana mindah hayat illa surata kejaba surah illa surata kejaba maca surat. Kada iku kaya mengkono-mengkono kang tinutur mau afada aweh faidah sapa syekhuna sapa guru kita Ahmad An-Nahrawi rupane Ahmad Nahrawi. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, wa tamamu shaumi lan utawi sampurnane poso. Ai shaumi Ramadan tegese poso Ramadan. Ai shaumi Ramadan tegese poso Ramadan seperti saat ini. Bi sedaqatil fitri kelawan sedekah fitrah. Bi sedaqatil fitri kelawan sedekah fitrah atau zakat fitrah. Qala was ngendika Allahu sapa Gusti Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah. Apa sing dikake? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina lan iku wajib ing atase wong akeh yutiquna kang kuat sapa alladzina yutiquna kang kuat sapa alladzina hu ing fidyah fidyatun utawi fidyah ta'amu miskinin rupane aweh mangan wong miskin. Wal dhamiru lan utawi dhamir fi yutiqunahu ing dalam lafal yutiqunahu rajiun iku bali lil fidyati maring fidyah li annahu krana sak temene fidyah mutaqaddimun iku dhisik dingin mutaqaddimun iku dingin rutbatan apane pangkate rutbatan apane pangkate. Wal makna lan utawi maknane wa 'alal ladzina yutiqunal fidyata huwa ta'amu miskinin wal makna lan utawi maknane wa 'alal ladzina lan iku wajib ing atase wong akeh yutiquna kang kuat sapa alladzina al fidyata ing fidyah huwa utawi fidyah ta'amu miskinin iku aweh mangan wong miskin. Ta'amu miskinin iku aweh mangan wong miskin. Wal muradu lan utawi perkara kang dikarepake minat ta'ami sangking panganan sedaqatul fitri iku sedekah fitrah utawa zakat fitrah. Li anna Allah karena sak temene Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah zakara iku husnutur sapa Allah hadhil ayata ing iki ayat akibal hadhil ayata ing iki ayat akibal amri ing ngiring-ngiringi perintah akibal amri ing ngiring-ngiringi perintah bisyami kelawan poso kama amarah kaya oleh perintah Allah sapa Gusti Allah kama amarah kaya oleh perintah Allah sapa Gusti Allah Ta'ala halimul sapa Allah perintah bitakbiratil iti kelawan takbir id riyaya bitakbiratil iti kelawan pira-pira takbire id akibal ayati ing dalam ngiring-ngiringi ayat asaniyati kang kapindho kama kaya barang fi fathil khabiri kang wis
dijelasake ing dalam kitab Fathul Hob. Nah, sudah dulu, nanti kita lanjutkan. Sekarang saya jelaskan. Ambil catatan, yang penting-penting dicatat, atau yang kurang paham juga dicatat, nanti bisa ditanyakan. Makalah yang kelima dari bab rubai, bab yang jenis 4-4 ini disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu adalah khalifah, pengganti dari Rasulullah yang pertama. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Bakar sendiri itu mendapat julukan As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau orang yang selalu membenarkan perkataan Nabi. As-Siddiq artinya orang yang jujur, orang yang sangat jujur. Nah, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Annahu qala, beliau berkata, arba'atun tamamuha bi arba'atin, ada 4 hal yang bisa menjadi sempurna karena 4 hal. Saya ulangi lagi, ada 4 hal yang bisa menjadi sempurna karena adanya 4 hal. Yang pertama yaitu tamamus sholati bisajdatai sahwi, sempurnanya sholat dengan 2 sujud sahwi. Sempurnanya sholat dengan adanya 2 sujud sahwi. Berarti sholat dengan adanya sujud sahwi bisa menjadi sempurna. Nah, terus apakah kalau nggak ada sujud sahwi berarti nggak sempurna? Nah, nanti dulu ada kelanjutannya. Hina wujudi sababis sujudi, ketika ditemukan sebab-sebabnya sujud. Jadi sujud sahwi itu dilakukan ketika ditemukan sebab-sebab yang mengharuskan sujud sahwi. Apa misalnya? Kanak lil qauli an mahalihi, seperti memindahkan rukun yang qauli, yang ucapan, yang berupa ucapan, fi mahalihi, dari tempatnya. Misalnya rukun ucapan itu apa? Membaca takbir, membaca Fatihah. Nah, ketika Fatihah misalnya ditempatkan tidak pada tempatnya, nah ini maka kemudian disunahkan melakukan sujud sahwi. Begitu juga ketika yang dipindah itu rukun-rukun yang lain, au ba'dan sunnah ab'ad, au ayatan, atau sunnah hayat. Jika memindahkan rukun tadi, maka yasjudu linaklihi mutlakon, maka harus sujud secara mutlak. Adapun ketika sunnah ab'ad itu apa? Misalnya doa kunut, tasyahud awal. Nah, yang seperti itu ketika lupa tidak dilakukan, maka juga harus sujud sahwi. Amal kunutu fa inna qalahu bi qasdi sajada, jika kunut itu dipindah secara sengaja, maka harus sujud sahwi. Au bi qasdi dzikri, atau dengan maksud dzikir, fala, maka itu tidak sujud. Begitu juga wal hayatu la yasjudu linaqliya illa surata,
Begitu juga sunnah hayat tidak harus sujud kecuali surat itu tadi, ketika membaca surat. Nah, bagaimana caranya sujud sahwi itu? Yaitu dilakukan 2 kali sujud sebelum salam. Jadi di tahiyat akhir sebelum salam kita melakukan sujud lagi 2 kali. Apa yang dibaca? Nah, ini ada berbeda, ada apa ya? Perbedaan. Ada yang cukup subhana rabbiyal a'la wa bihamdi seperti biasa, ada juga subhana, gimana itu? Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanam wa la yashu. Atau dibalik, subhana man la yashu wa la yanam. Nah, terkait sujud sahwi ini ada cerita menarik, di mana sebelum disunahkan sujud sahwi ini, suatu ketika Nabi itu pernah melakukan sholat isya secara berjamaah. Sholat isya berapa rakaat? 4. Nah, tahu-tahu Nabi itu melakukan sholat isya 2 rakaat, kemudian salam. Nah, para sahabat kan terus bingung jadinya, tapi tidak ada yang berani. Sampai kemudian ada salah satu sahabat yang maju kepada Nabi bertanya, wahai Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa Anda sholat isya 2 rakaat? Apakah karena lupa atau memang ada syariat baru? Ya, dari yang 4 dikorting jadi 2. Nah, seketika itu Nabi tidak lantas percaya. Beliau kemudian menanyakan kepada jamaah yang lain, apakah benar yang dikatakan sahabat, julukannya itu Dzul-Yadain, orang yang punya 2 tangan. Apakah benar yang dikatakan Dzul-Yadain ini? Dijawab oleh jamaah, oh benar wahai Rasulullah. Nah, setelah mendengar itu baru kemudian Nabi berdiri lagi melanjutkan 2 rakaat yang ketinggalan. Sebelum salam akhir beliau melakukan sujud sahwi. Nah, ini sujud sahwi pertama yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi pun pernah lupa, tapi dari kelupaan itu muncul perintah syariat untuk melakukan sujud sahwi. Nah, bagaimana cara mengingatkan imam ketika lupa? Nah, kalau laki-laki dengan bacaan tasbih subhanallah begitu. Nah, kalau bagi perempuan cukup dengan mengetuk paha, tok gitu ya. Nah, bagaimana kalau sampai akhir selesai tidak melakukan sujud sahwi? Ya tidak masalah, sujud sahwi hukumnya sunnah, cuman sunnah yang muakkad, yang sangat ditekankan. Jadi saya ulangi lagi, sempurnanya sholat itu dengan adanya 2 sujud sahwi. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu watama musaumi bisodakotil fitri. Lah, ini pas dengan momen saat ini, puasanya seseorang itu bisa sempurna dengan adanya sodakoh fitrah, atau kita menyebutnya dengan zakat fitrah. Jadi orang ketika puasa Ramadan tidak lengkap, kurang sempurna jika tidak membayarkan zakat fitrah. Nah, dasarnya apa? Yaitu firman Allah yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Lah, mana dasar sedekah fitrahnya? Yaitu fidyatun ta'amu miskin, membayar fitrah, yaitu membayar fidyah, memberi makan orang
miskin. Memberi makan orang miskin itu kemudian dimaknai sebagai zakat fitrah. Nah, makanya zakat fitrah ini berbeda-beda. Di Indonesia zakat fitrahnya menggunakan beras, di Arab menggunakan gandum dan lain sebagainya, karena menjadi makanan pokok. Li'anna Allah Ta'ala dzakara hadhil ayah akibal amri bisyam, ya. Karena sebelum ayat ini Allah memberitakan perintah untuk puasa. Apa itu bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kira-kira bisa dipahami ya? Sempurnanya sholat itu karena adanya 2 sujud sahwi. Tapi ingat, sujud sahwi ini tidak kemudian mengganti, ya, mengganti. Misal kita sholat, kita ragu 3 rakaat apa sudah 4 rakaat. Nah, ketika menghadapi seperti itu, kita pilih yang lebih kecil 3. Nah, ketika kita kemudian 3, maka kita harus nambah 1 rakaat lagi. Nah, 1 rakaat ini loh kemungkinannya 2. 1 memang itu menjadi pelengkap rakaat keempat, atau yang kedua sebenarnya sudah 4 rakaat tapi ditambah 1. Lah, dalam keadaan inilah namanya sahwi. Apa itu? Lupa. Jadi tidak lantas kemudian menggugurkan. Kemudian yang kedua, sempurnanya seseorang, puasanya seseorang dengan zakat fitrah. Nah, ini barusan saya baca ada himbauan dari PBNU supaya untuk membayarkan zakat fitrah di awal, atau istilahnya zakat fitrah apa? Takjil, ya. Kenapa? Karena dengan adanya zakat fitrah itu kita bantu untuk orang-orang yang membutuhkan, ya. Jadi tidak harus di akhir. Nah, kapan terakhir zakat fitrah itu? Sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau setelah sholat Idul Fitri tidak jadi zakat fitrah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama baca shalawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli
syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.